Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Lucia Dianti Sihotang, NIM 2290495078. Bidang studi Teknik Komputer dan Informatika, angkatan kedua, periode ke-7. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2022. Dengan mengambil materi pembuatan tabel dan operasi perhitungan data pada Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bersyukur ya kepada Tuhan kita bisa hadir di tempat ini untuk belajar seperti biasanya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu. Ayo yang pimpin doa, Ibu Ingrid, maju ke depan, Nak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Hari ini Ibu mau cek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Oke, wow, sehat ya semua ya. Mudah-mudahan sampai besok-besok juga sehat-sehat semua ya. Oke. Ibu mau juga sekalian cek kesiapan cek kesiapan kalian. Coba lihat kiri kanan, ada nggak sampah? Kiri kanan, ada nggak sampah? Coba berdiri, silakan dulu kalian berdiri, coba perhatikan bajunya. Baju kalian tolong dirapikan, yang belum rapi tolong dirapikan, Nak. Karena Ibu akan cek dulu kesiapan peserta didik atau kesiapan kalian untuk menerima pelajaran hari ini. Oke? Bisa? Sudah siap semua? Rapi? Sudah merasa rapi? Silakan duduk. Meningkatkan jiwa nasional, Ibu mau kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan lagi berdiri. Ayo, silakan berdiri. Akulah pendukungmu, Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Persepsi. Sebelumnya kita belajar apa, masih ingat? Ada yang belajar apa kemarin? Tentang apa yang kita pelajari? Minggu lalu? Tentang apa yang kita pelajari? Lupa? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Microsoft Word. Ya, kita masuk ke Microsoft Word. Nah, sekarang kita masuk ke belajar Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu masih satu kesatuan dalam Microsoft Office, ya. Microsoft Office. Nah, jadi bagiannya itu kalau Word itu apa kemarin itu? Word. Untuk apa fungsinya dia Word? Untuk membuat dokumen ya, atau membuat surat. Nah, sekarang masuk kita ke dalam pelajaran Microsoft Excel.
Nah, pembagian dari Microsoft Excel itu juga banyak. Nah, materi hari ini adalah untuk pembuatan tabel dan masuk dalam operasi aritmatika. Ya, memberikan kalian motivasi. Nah, motivasi coba diperhatikan ya nak ya, videonya ini. Motivasi hidup. Kamu lihat ya, tadi motivasi kamu dari video tadi. Apa yang dapat kamu simpulkan di situ? Motivasi kamu itu apa? Jangan menyerah ya. Lelahmu itu akan terbayarkan nantinya kalau kamu benar-benar belajar giat belajar, sungguh-sungguh belajar. Ya, terutama dalam Microsoft Excel ini. Microsoft Excel ini kamu bisa fungsinya Excel ini apa? Kamu bisa bekerja di perusahaan besar untuk perhitungan keuangan. Atau juga kamu bisa bekerja di keguruan, kantor, apapun itu. Kalau kamu sudah pegang Microsoft Excel saja atau Microsoft Office, kamu bisa lebih naik tingkat dari yang lainnya. Oke, sekarang Ibu mau kita pretest. Sekarang coba nyalakan komputernya. Sudah nyala komputernya? Sekarang kita masuk ke pretest. Sudah buka quizzes.com-nya, nak? Oke. Empat 484034. Ini kodenya. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Sekarang kita masuk dalam model pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang problem based learning. Apa artinya problem based learning? Itu adalah pendekatan kolaboratif, atau pada pendekatan kolaboratif itu maksudnya apa? Kalian bekerja kelompok dan itu permasalahannya itu di dunia yang nyata atau di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah ini ya, kompetensi dasarnya yaitu tentang pengetahuan. Pada pengetahuan itu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Nah, kalau untuk keterampilannya, yaitu pada masuk mengoperasikan perangkat lunak pengolahan angka. Ini adalah kompetensi dasar kita hari ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita, yaitu setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian logika dan operasi perhitungan data dengan benar. Ya. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menerapkan logika dan operasi perhitungan data dengan tepat. Yang ketiga, ini masuk ke prakteknya, keterampilannya, yaitu apa?
Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat membuat tabel pada perangkat pengolahan angka atau dalam Microsoft Excel dengan tepat. Nah, selanjutnya itu setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat memodifikasi tabel pada perangkat lunak pengolahan angka atau Microsoft Excel dengan benar. Sekarang Ibu mau tanya, kalau untuk Microsoft Excel, pernah nggak dengar Microsoft Excel itu apa? Hah? Pernah nggak Microsoft Excel itu apa? Apa sih Microsoft Excel itu? Nah, ini Microsoft Excel apa? Merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolahan angka. Nah, pengolahan angka itu apa? Bisa apa? Kamu bisa berfungsi untuk dalam bidang matematika, statistika, keuangan, dan fungsi logika. Nah, seperti fungsi matematikanya. Ya, fungsi matematika. Oke, coba sekarang perhatikan fitur Microsoft Excel ini. Nggak kelihatan ya? Nih, coba perhatikan. Ini adalah fitur-fitur dari Microsoft Excel. Fiturnya itu hampir sama dengan Microsoft Word. Nah, tapi perbedaannya apa? Kalau di Excel itu bentuknya garis-garis ini. Nih. Dah, ini apa namanya? Ini namanya worksheet. Lembar kerja dari Microsoft Excel. Worksheet, lembar kerja. Ya. Nah, ini namanya name box. Dan ini namanya sel. Sel itu apa? Sel yang aktif. Kalau kamu klik, dia bentuknya itu warna hijau kalau di Microsoft Excel 2013. Bu, apa sih bedanya Microsoft Excel Word 2010, 2013? Nah, itu sebenarnya hampir sama fungsinya. Cuma kadang tampilannya itu saja yang berbeda sedikit. Nah, cuma paling dia letaknya untuk misalnya tampilan ini lebih hijau. Nah, tampilannya quick access-nya itu di mana? Lebih ada fiturnya yang bertambah sedikit saja. Tuh ya kalau untuk Microsoft Excel. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bertanya sama kalian. Kalian itu apa sih yang kalian ketahui tentang perhitungan pada matematika? Perhitungan matematika itu ada 4 macam. Ada perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, itu kalau menurut Ibrahim ada 4. Sekarang kita masuk ke lembar pengerjaan LKPD. Oke. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu mau membagi kelompok dulu, ya. Sekarang Ibu bagi kelompok itu secara online saja karena nanti banyak yang Ibu saya tidak mau dengan ini, saya tidak mau dengan ini. Oke, kita random ya, kita acak. Oke, siapa? Ibrahim. Ibrahim baru Nando. Henry, baru Johan, Muksid, Gustaf, Gleno, Olive, Cesta ya, Cesta baru, Cantika, baru Eka, Ingrid, Kesya baru, Indri baru siapa lagi nak? Dira baru, Aurora. Sekarang kita bagi 4 kelompok. Oke, kita bagi. Oke, tim 1 Henry, Johan, Olive, Gleno. Tim 2 Cantika, Muksid, Indri, Ingrid. Tim ketiga, Dira, Eka, Nando, Cesta, dan tim keempat, Kesya, Ibrahim, Gustaf, dan Aurora. Ayo, segera langsung duduk di tempat kelompoknya, mendekat dengan kelompoknya. Kita random ya, kita acak. Tim 1, segera maju dulu. Tim 1, Ibu akan bagikan LKPD-nya, nak. Ayo, dikerjakan LKPD, tim 1. Tim 2. Tim 2. Cantika, Muksid. Tim 2. Oke. Tim 3. Dera. Nando, Cesta, Eka. Oke. Tim 4. Tim 4, Kesya, Ibrahim. Ayo.
Yang mana saja, gak apa-apa. Duduk aja. Yang sudah kamu kerjakan. Sudah dikerjakan. Ayo duduk per kelompoknya, ayo. 4, duduk kelompoknya. Yang sudah dikerjain tadi ya. Yang sudah dikerjakan. Oke? Oke, sekarang coba kamu lihat itu langkah-langkah kerjanya sudah jelas sekali ya. Untuk dari Microsoft Excel-nya. Coba diperhatikan sudah, Nak? Nah, di situ kamu disuruh membuat tabel, menghitung dalam operasi aritmatikanya. Coba sekarang dikerjakan. Nah, itu nanti di keterangannya itu cara pengaturan pembuatan tabel itu bagaimana tadi. Pengaturan membuat tabel itu kalau sini. Nih, pengaturan tabelnya. Misalnya kamu tadi kesulitan dalam pembuatan tabel yang dinilai untuk menggariskan garisnya ini bagaimana cara membuat tabel tadi itu pengaturan tabel, cara membuat border bagaimana pembuatan pengaturan tabelnya ya, untuk cara settingnya dengan pengaturan pembuatan tabel. Ya. Nah di sini pengisian data perkaliannya, pembagian, pengurangan dan nih. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Bisa nak? Muksid bisa? Di atasnya kenapa di ini? Enggak ini cuma ini contoh dulu. Ah, nih Muksid. Kalau mau ini toh, ini kamu kalau sudah terlanjur seperti ini, kamu bisa ini arahkan klik di sini. Klik, ya harus diblok di sini nak. Klik kanan enggak. Nah sini klik kanan, insert di situ. Nah di situ kalau kamu sudah terlanjur seperti ini, jangan dihapus lagi datanya. Kamu bisa langsung di situ klik itu. Bisa? Oke, saya. Kita lihat ya maju. Tim berapa yang maju nanti? Tim 1. Oke, tim 1 ya. Kan tim 1. Silakan tim 1. Di ini ya, bertanya ya. Setiap kelompok melakukan pertanyaan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi dari cara membuat perhitungan nilai operasi perhitungan data pada Microsoft Excel. Yang pertama, perkalian. Dulu boleh. Silakan. Itu contoh untuk kalian. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan nak, yang mau menanggapi. Yang mau menanggapi dari pembuat ini. Ayo. Dari kelompok empat mau bertanya, jika tidak menggunakan simbol sama dengan masalah apa yang terjadi? Kalau tidak menggunakan simbol sama dengan berarti rumus perkalian ini tidak akan terjadi. Jadi setiap perhitungan dalam Microsoft Excel harus diawali dengan sama dengan. Jika tidak diawali dengan sama dengan, maka tidak terjadi perhitungan. Silakan. Kami dari P3, kami mau tanya apa yang akan terjadi jika kita melakukan kayak B3 dikali A3. Apakah hasilnya akan tetap sama atau ada perubahan? Oke, sekarang Ibu mau simpulkan. Coba dari kelompok 1, tim 1. Tadi simpulan materi kalian apa? Simpulan kalian hari ini. Yang kalian simpulkan pelajaran hari ini apa? Berdiri kelompok 1. Ayo, kalian simpulkan. Satu aja, ya.
Perwakilan aja, nak. Ayo. Apa yang kalian simpulkan? Kesimpulannya dari materi pagi hari ini adalah melalui dari Microsoft Excel kita bisa belajar cara perhitungan nilai melalui Microsoft Excel agar lebih mudah kalian penjumlahan pembagian dan Dalam jumlah. Oke, yang kelompok 1, kelompok 2. Coba. Kesimpulannya adalah kita bisa memahami dan mempelajari tentang Microsoft Excel, serta kita juga bisa membuat tabel dan perhitungan matematika dengan mudah. Oke, kelompok 3. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa memahami operasi aritmatika, terus dalam kalau mencari membantu orang dengan yang banyak. Ya, kelompok 4. Kita bisa lebih mengerti tentang Microsoft Excel. Itu aja. Oke, ya. Jadi intinya dari pelajaran hari ini yang kita simpulkan, yang Ibu simpulkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, berarti apa? Kita bisa membuat tabel. Itu ya. Jadi tabel tadi apa tabel? Gabungan dari kolom dan baris. Nah itu. Jadi kita sudah bisa membuat tabel. Jadi kita bisa berpikir logikanya cara menghitung ini seperti apa. Nah operasi perhitungan data itu seperti apa. Kamu bisa paham ya, apalagi datanya dalam cangkupan besar. Ya, kita bisa membuat tabel, kita bisa mempermudah dalam perhitungan perkalian, pembagian, dan pengurangan dari Microsoft Excel ya. Sudah benar itu yang dipresentasikan oleh temanmu ya. Nah, di sini Ibu akan evaluasi ya. Nah, kalau untuk dalam pembuatan tabel, kalau pembuatan tabel sudah bisa semua? Sudah paham? Sudah ya? Nah, kalau untuk sekali lagi untuk pembuatan tabel, kamu harus diawali dengan dia masuk pada menu home ya. Nah, di sini tadi ada yang nanggapi, kalau perkalian itu kalau tidak diawali dengan sama dengan bagaimana? Dia tidak akan berfungsi, dia sama saja dia itu kata. Tidak ada fungsinya aritmatikanya, tidak berfungsi operasi dalam Excel-nya. Contoh ya, kalau misalnya langsung saja kita praktekkan, kalau kita tidak buat sama dengannya, kamu langsung klik di sini, nah dia tidak berfungsi. Tidak berfungsi apa-apa kalau kamu tidak diawali. Ini intinya sama gini, harus dimulai dengan sama dengan. Artinya dia dimulai dari diawali dengan sama dengan. Nah disinilah dia akan berproses. Barulah kamu klik dia letaknya di mana? Di B5. Nah tadi kalau perkalian tadi apa? Kata diawali dengan diawali. Kalau perkalian di dalam Excel itu apa? Bintang, tanda bintang. Baru diklik di sini. Tinggal enter. Nah, kalau datanya banyak, ini singkat sekali. Kalau ini mungkin datanya masih sedikit ya. Mungkin kamu masih bisa, 2 kali 1, 2, 4 kali 3, 12. Nah, tapi kalau di Excel, kamu hanya satu rumus saja. Kamu langsung tarik, itu langsung tinggal kamu drag, langsung nilainya sama, rumusnya sama. Ya, sama juga dengan pembagian. Kamu pembagian sama dengan kalau pembagian apa tadi, Nak? Nah, ya. Nilai B5, kalau bagi tadi apa? Per. Dibagi dengan nilai yang kedua, enter. Kamu prosesnya sama, tinggal tarik. Nah, Bu, nilainya itu kalau misalnya diminta dua belakang koma bisa nggak? Bisa. Kamu masih di menu home, kamu arahkan di sini. Nih. Nah, dia berkurang. Kalau 2 terserah mau berapa koma. Ya. Kan ada kan kadang coba digenapkan bilangan bulat. Kamu langsung klik di sini. Jadi kalau 0,5 dia jadi 1 nilainya. Oke, kita minta ambil 2 belakang koma. Nah, sekarang kalau pengurangan, bagaimana pengurangan? Sama dengan masih di nilai 1 dikurang nilai 2. Ter. Nah, nilai pengurangan dikurangi. Oke, saya dapat hasilnya. Kalau penjumlahan, bagaimana penjumlahan? Sama dengan nilai 1 ditambah apa? Ditambah berarti tanda plus. Oke, di sini. Nah, tinggal tarik. Kamu sini. Bisa? Paham? Bisa ya? Oke. Ini dari evaluasinya sudah bagus. Tadi saya lihat, kalian sudah Ibu lihat tadi untuk perhitungannya sudah mantap, sudah bisa. Nah,
Ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Tentang ini? Bisa semua? Jelas? Paham? Oke. Oke ya, sekarang baiklah untuk kita akan mengadakan post test. Kita ulangi lagi hasilnya tadi. Post test. Ayo, dibuka komputernya, dinyalakan komputernya. Buka quizisnya. Kita lihat hasil perkembangannya tadi ya. Kita lihat, oke? Oke. Sekarang masuk ke quizisnya. Kode dari quizis. Sudah dibuka quizis.com-nya. Oke, sekarang kodenya 744045. Udah ya? Sudah masuk semua? Oke, kita mulai ya. Wah, ayo, sudah? Ayo, satu lagi. Oke, Ibu, selesaikan ya, selesai ya. Oke. Kita lihat persenannya meningkat ya dari hasil dari pretest tadi meningkat ke post testnya itu. Coba kita lihat ya. Ya, meningkat sekali ya untuk pelajarannya. Terima kasih ya. Oke. Kita evaluasi dulu dari yang pelajaran tadi. Ini evaluasi dari post testnya tadi sudah peningkatannya sudah bagus ya. Dari pretest ke post testnya tadi sudah bagus. Nah, kalau untuk di dalam Excel tadi, Ibu mau tanya, masih ada yang kesulitan? Bisa nggak? Bisa ya? Sudah paham ya? Nah, menyenangkan nggak pelajarannya hari ini? Menyenangkan. Mau nggak belajar Excel lebih dalam lagi di sini nanti? Nah, itu. Ya, jadi untuk sekali lagi Ibu tanya, untuk pelajaran hari ini ada kesulitan nggak? Bisa? Menyenangkan nggak hari ini? Menyenangkan, oke. Menyenangkan, oke. Sekarang Ibu mau simpulkan, coba dari kelompok 1, tim 1. Tadi simpulan materi kalian apa? Simpulan kalian hari ini. Yang kalian simpulkan pelajaran hari ini apa? Berdiri, kelompok 1. Ayo, kalian simpulkan. Satu aja, ya. Perwakilan aja, nak. Ayo. Apa yang kalian simpulkan? Simpulannya dari materi pagi hari ini adalah melalui dari Microsoft Excel kita bisa belajar cara perhitungan nilai melalui Microsoft Excel agar lebih mudah kalian penjumlahan pembagian dan dalam jumlah. Oke, yang kelompok 1, kelompok 2. Coba. Kesimpulannya adalah kita bisa memahami dan mempelajari tentang Microsoft Excel serta kita juga bisa membuat tabel dan perhitungan matematika dengan mudah. Oke, kelompok 3. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa memahami operasi aritmatika terus dalam kalau mencari membantu orang dengan yang banyak. Ya, kelompok 4.
saja. Oke, ya. Jadi intinya dari pelajaran hari ini yang kita simpulkan, yang Ibu simpulkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, berarti apa? Kita bisa membuat tabel. Gitu ya. Jadi tabel tadi apa tabel? Gabungan dari kolom dan baris. Nah itu. Jadi kita sudah bisa membuat tabel. Jadi kita bisa berpikir logikanya cara menghitung ini seperti apa. Nah operasi perhitungan data itu seperti apa. Kamu bisa paham ya, apalagi datanya dalam cangkupan besar. Ya, kita bisa membuat tabel, kita bisa mempermudah dalam perhitungan perkalian, pembagian, dan pengurangan dari Microsoft Excel ya. Oke, baiklah sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, minggu depan kita masuk materinya masih Microsoft Excel, yaitu fungsinya itu ada fungsi logika, ada lagi sum, average, max, min, atau mencari nilai tertinggi, nilai terendah, mencari jumlah, mencari nilai rata-rata, dan ada lagi fungsi logika if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Bisa? Oke, kita berdoa. Yang pimpin doa silakan maju ke depan, Nak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Kerajaan Surga, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada hari ini untuk mengikuti pelajaran Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu Tuhan hingga pembelajaran telah selesai. Kami mau pulang ke rumah Tuhan, jaga lindungi kami dalam perjalanan pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap berdiri. Bersalam kepada guru. Selamat pagi, silahkan kembali ke rumah masing-masing. Oke.